Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudariku para pemirsa dan juga para hadirin hadirat di Masjid Raya An-Nur, di siang hari yang berbahagia kita lanjutkan lagi mengenai hukum qisas. Kita lihat satu contoh bagaimana seorang Yahudi di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Ia datang kepada khalifah, dia seorang Yahudi beragama Yahudi. Ia berkata, baju besi ini milikku. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tidak, baju besi ini milikku. Maka tentunya Sayyidina Umar percaya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang Madinatul Ilm yang tidak mungkin berdusta, pasti Yahudi yang dusta. Namun hukum tetap hukum. Sayyidina Umar bertanya, wahai orang Yahudi, kamu punya saksi? Saya punya saksi. Yang membawa dua saksi palsu, yang tentunya mungkin sudah dibayar sebelumnya, dua saksi palsu. Lalu dijawab, tanyalah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah engkau mempunyai saksi? Sayyidina Ali berkata, aku punya saksi dua anakku, Hasan dan Husain. Maaf wahai Ali, saksi itu tidak boleh dari anak sendiri. Maka berkata Sayyidina Ali, apakah kau menolak kesaksian cucu Rasulullah? Sayyidina Umar bin Khattab terdiam. Wahai Ali, yang mesti kujalankan adalah dua saksi, bukan dari keluarga sendiri. Maka baju besi ini adalah milik Yahudi. Maka orang Yahudi itu termenung, ia terkesima dan kaget bagaimana ia bisa dimenangkan di dalam pengadilan sang Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang sepupu Rasul dan menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikalahkan karena ia hanya membawa kesaksian dua saksi palsu. Maka ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini agama yang benar. Itulah kejadian, salah satu daripada hal yang kita mesti pahami. Kejadian lainnya, datang seseorang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, mengadukan bahwa ia dicuri oleh tetangganya, mencuri makanannya, dan makanan itu ia minta qisas, potong tangannya karena ia mencuri. Sayyidina Umar memanggil yang oknum pencuri, kamu betul mencuri dari tetanggamu ini? Betul. Kenapa kamu mencuri? Saya lapar, tidak punya makanan. Sayyidina Umar berkata, engkau wahai yang dicuri, engkau yang mesti dihukum. Maka berkatalah orang yang mengadu, wahai Khalifah, aku yang dicuri, aku yang akan dihukum tahdzir. Tahdzir itu semacam penjara atau hukuman lainnya, bukan potong tangan. Maka berkata Sayyidina Umar, betul, karena kau tidak tahu tetanggamu kelaparan, maka kau yang layak dihukum, bukan si pencuri. Saudara-saudariku yang kemuliakan, demikian indahnya tuntunan syariah Islam jika kita pahami secara mendalam. Kita tidak bisa memahami secara sepihak saja, jangan langsung memvonis dan lain sebagainya. Dan kembali kepada hal yang terjadi tentang yang sedang ramai saat ini, ya, tenaga kerja kita yang dihukum pancung, ya, di Arab Saudi. Kejadian seperti ini sebelumnya nanti mungkin lebih jelas Pak Kiai, ada segmennya, tentunya beliau lebih mendalam dalam hal ini daripada saya yang hanya murid beliau. Namun saya ingin mengemukakan banyak contoh. Sangat sering terjadi ketidakfahaman antara pembantu rumah tangga dengan majikan. Kita belum jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia saja datang pembantu rumah tangga dari pedalaman ke Jakarta. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang di kota-kota besar mungkin, yang di rumahnya sudah memakai alat-alat mekanik, sudah mengerti. Membantu di rumah sudah nggak pakai sapu, pakai vacuum cleaner. Cuci bukan dengan tangan tapi dengan mesin cuci. Nyalakan lampu udah pakai remote, buka pintu pakai remote. Lah, berangkat ke sana ke luar negeri beda bahasa. Kalau di sini yang satu bahasa saja kebingungan tuannya mau ngajari, membantunya mungkin butuh waktu 1-2 bulan. Ini caranya loh, nyalainnya gini, buka pintu gerbang gini, nyalakan AC gini, semuanya remote, semuanya hal yang tidak dia pahami. Bagaimana ini berangkat ke luar negeri,
yang bahasanya tidak diketahui, tolong nyalakan lampu jam sekian, matikan jam sekian, tutup pintu jam sekian, saya pulang kantor jam sekian. Dalam keadaan bahasa yang saling tidak paham ini muncul kemarahan dari majikan. Beruntung kalau majikannya bijaksana dan sabar, atau pembantunya sabar, tapi kalau salah satu ada yang tidak sabar dan tidak teguh dalam iman, maka hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Ustaz Agung dilanjut oleh guru kita barangkali Ustaz Kiai. Baik, terima kasih Habib. Subhanallah, betapa ketika Allah berkehendak untuk menciptakan manusia di muka bumi ini, yang jelas kita sepakat bahwa Allah paling tahu bagaimana mengatur manusia dan apa yang dibutuhkan manusia, yaitu berupa koridor-koridor hukum dalam agama Islam. Maka kita sebagai manusia yang cerdas, hendaklah kita tidak segera mengambil kesimpulan bahwa hukum Islam begitulah sangat ketat sekali. Tapi Islam justru adalah hukum yang sangat luas, yang sangat lugas, menunjukkan kepada kita bagaimana kita menjadi manusia yang sempurna. Nah pemirsa, di segmen 4 nanti kita akan membahas bagaimana cara-cara memahami atau kaidah-kaidah dalam memahami hukum-hukum Islam. Tentunya akan disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda untuk menghubungi kami di 021849900745. Tetaplah bersama kami. Ya Aba Zahra, ya Aba Al-Fuqara, ya Aba Zahra, ya Aba Al-Fuqara, أدرك بفضلي يا نبي، أدرك بفضلي، أدرك بفضلي يا نبي، أدرك بفضلي يا سيدة، يا سيدة شفاعة